Sabar dalam ibadah lebih mudah atau lebih berat? Lanjut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan rizki yang barokah, halal, manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Dan semoga channel ini benar-benar bisa memberikan manfaat kepada sedulur sedaya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan ngaji bareng dengan sedulur sedaya tentang hal yang mungkin sangat familiar bagi kita semuanya, yaitu ngaji tentang sabar. Ya, ngaji tentang sabar. Cuma sabar yang biasa kita ketahui, yang identik adalah sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sabar dalam ibadah. Seperti apa sabar di dalam ibadah? Dan apakah sabar di dalam ibadah lebih mudah daripada kita bersabar ketika menghadapi musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Sedulur sedaya rahimakumullah, sebelumnya kita akan membahas tentang sabar terlebih dahulu yang biasa kita rasakan. Sabar yang lebih identik dengan kita semuanya, dengan yang kita pahami selama ini. Kita cenderung memaknai sabar adalah sabar ketika kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata sabar sendiri identiknya itu dengan musibah. Betul atau tidak? Ya kan? Kita mengidentikan ketika kita mendengarkan kata sabar, yang ada di dalam kepala kita adalah musibah, ujian, bencana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita bersabar terhadap musibah, maka kecenderungan kita adalah lebih mudah. Apalagi kalau kita semuanya memahami, merasakan, dan saya yakin sedulur sedaya pun juga merasakan bahwa ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang sangat luar biasa di dalam diri kita, yaitu apa? Adanya rasa kesadaran diri kita bahwa ketika kita menerima ujian seperti ini, kita tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal itu, kesadaran itu sudah hadir di dalam diri kita, maka sabar itu akan menjadi pekerjaan yang mudah bagi kita. Sedulur sedaya rahimakumullah. Nah, bagaimana dengan bersabar di dalam ibadah? Di dalam ibadah, kita harus melihat dari sudut pandang yang mana? Zahirkah atau batinkah? Kalau kita berbicara masalah zahir, dari kesabaran kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam zahirnya bahwa kita harus bersabar. Kita harus bisa menahan diri. Untuk apa? Untuk selalu bisa istiqomah, merutinkan ibadah kita, merutinkan keseharian kita yang dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping kita mengistiqomahkan rutinitas ibadah kita, maka perlu juga bagi kita apa? Kita menghadirkan di dalam zahir kita rasa bahagia, rasa senang, rasa sukacita kita ketika kita apa? Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah, sedulur sedaya. Karena apa? Menghadirkan rasa sukacita, bersenang-senang ketika kita beribadah, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Saya yakin sedulur sedaya mungkin pernah juga merasakan ibadah dengan rasa yang senang sekali. Tetapi sepertinya lebih sering kita melakukan ibadah itu ada sisi-sisi keterpaksaan.
di mana kita masih selalu berhitung tentang wajib, tentang haram, tentang makruh, tentang sunnah. Sehingga kita lebih sering melaksanakan kewajiban itu dengan rasa yang agak terpaksa. Tetapi ketika kita bisa melakukan kesunahan yang lebih banyak, maka sebenarnya kita sedang belajar bagaimana mengolah diri kita untuk bisa bersenang-senang, untuk merasakan sukacita ketika kita melaksanakan ibadah. Sedulur sedaya rahimakumullah, kalau kita lihat dari sisi batiniah kita, kita misalkan seringkali ketika kita melakukan suatu perjalanan, maka yang ada di benak kita adalah bagaimana kita bisa cepat sampai ke tujuan kita. Betul? Iya, kita seringkali seperti itu. Kita berperjalanan, yang penting cepat sampai tempatnya, sampai tujuannya. Sama juga sebagian besar salik. Siapa itu salik? Salik adalah orang yang berperjalanan secara rohaniyah menuju ke ma'rifatullah, menuju ke Allah Subhanahu wa taala, menuju taqarrub ilallah. Seringkali yang dirasakan seorang salik juga demikian adanya. Pengen segera cepat-cepat mencapai ke tujuan akhir, yaitu apa? Taqarrub ilallah, ma'rifat billah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pengajaran yang luar biasa kepada kita. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, tidak semuanya dengan kun fayakun. Tetapi Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, langit, dan semuanya ini fi sittati ayyam, di dalam 6 hari. Kalau ahli tafsir menyampaikan 6 tahapan. Di situ ada nilai yang harus kita ambil. Apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita bahwa setiap hal harus melalui proses yang ditentukan tahapan-tahapannya. Tidak bisa setiap kali kita menginginkan sesuatu, kita pengen kun fayakun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran bagi kita untuk apa? Step by step, tahap demi tahap. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ada suatu kisah hadis ketika ada 3 orang sahabat. Dia saling mengunggul-unggulkan atau bercerita tentang pengalaman dia dalam taqarrub ilallah, dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sahabat menyampaikan bahwa saya setiap hari selalu berpuasa. Tidak pernah sekalipun saya tidak pernah berpuasa. Karena saya ingin selalu taqarrub ilallah, segera sampai kepada ma'rifat billah. Kemudian sahabat yang kedua berkata, kalau saya tidak seperti itu, kalau saya setiap malam saya tidak akan pernah tidur. Karena apa? Karena saya akan selalu sholat malam, mau qiyamul lail, dan saya tidak akan pernah tidur di malam hari. Kemudian yang terakhir, kalau saya tidak seperti kamu berdua, saya tidak akan pernah menikah selama-lamanya. Karena dengan menikah sama saja saya telah menduakan Allah. Maka saya tidak akan pernah menikah karena saya ingin berdekat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar demikian itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku lebih bertakwa daripada diri kalian bertiga. Aku lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalian bertiga. Tetapi ketahuilah bahwa aku sholat malam, tetapi aku juga terkadang tidur. Aku berpuasa, tetapi terkadang aku juga berbuka. Dan ketahuilah, aku pun menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni." Orang yang tidak suka dengan sunnah-sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur sedaya rahimakumullah, Nabi mengajarkan kita bagaimana kita beribadah dengan kesabaran,
Nabi tidak mengajarkan bagaimana kita beribadah dengan penuh nafsu dan keinginan yang menjadi-jadi. Karena apa? Karena dengan kesabaran, dengan cara yang tepat, Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang tepat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Karena apa? Ketika ada seseorang melakukan ibadah dengan nafsu yang sangat luar biasa, dengan ego yang sangat luar biasa, dengan keinginan yang sangat luar biasa, tanpa melihat kapasitasnya sebagai manusia biasa, maka bisa jadi yang terjadi bukan semakin mendekat, tetapi semakin menjauh. Bahkan kita semua harus pahami bahwa beribadah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengagungkan diri kita supaya kita mungkin disebut seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang yang sregep, seorang yang sudah dengan cepat menuju Allah dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat bisa segera sampai kepada Allah dan bisa mengetahui segala hal tentang agama ini. Bukan seperti itu. Tetapi kita perlu sadar diri bahwa kesadaran diri kita menerima kebaikan-kebaikan yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan kepada kita semuanya. Dan tadi sudah kita ketahui bahwa Rasul pun melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kehidupan yang penuh dengan kewajaran dilakukan oleh beliau. Rasulullah juga bekerja, Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga di malam hari juga tidur juga, Rasulullah di siang hari pun juga sering tidak berpuasa. Artinya apa? Itulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Beribadah dengan sabar. Dengan apa? Dengan mengendalikan diri kita, jiwa kita, nafsu kita. Supaya apa? Jangan sampai di dalam ibadah kita ada serangkaian nafsu-nafsu yang mementingkan, yang mengagungkan diri kita. Sedulur sedaya rahimakumullah, mungkin ini waktu yang baik untuk kita bersama bermuhasabah, menilai diri kita sendiri, menghitung diri kita sendiri. Seberapa kotorkah ibadah kita yang telah kita penuhi dengan nafsu-nafsu keinginan duniawiyah kita semuanya. Di antara takbiratul ihram dan salam Allahu Akbar, Assalamualaikum di dalam sholat kita, masih adakah nafsu di dalamnya? Di antara subuh hingga maghrib, apakah masih ada nafsu di dalam puasa kita? Di antara kita mencari rizki Allah, mengumpulkannya, menyisihkannya menjadi kewajiban zakat kita semuanya, apakah masih ada nafsu di dalam sedekah dan zakat yang kita keluarkan? Di antara bacaan talbiyah kita, di antara putaran tawaf kita, di antara jalan sa'i kita, di antara wukuf kita, di antara jamarat kita, di antara mabit kita, masihkah ada nafsu di dalam haji dan umroh kita? Itu yang penting perlu kita renungkan bersama dan menjadikan landasan bagi kita untuk benar-benar sadar bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah bertujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.